Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kabar semuanya? Alhamdulillah luar biasa. Allahu Akbar. Oke, semangat semuanya ya. Selamat pagi. Pagi. Oke, sudah semangat. Oke, sebelum mulai pembelajaran, marilah kita doa dulu. Doanya dipimpin oleh ketua kelas. Ketua kelas berdoa dulu. Siap. Maka teman-teman, sebelum kita mulai pelajaran kita pada hari ini, mari kita membaca doa. Doa mulai. Ya, Cindy, Sylvia, Adikku. Vino, Hadir. 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 Sudah ya? Semuanya hadir ya? Oke, hari ini kita akan belajar masih mengenai larutan elektrolit dan non-elektrolit, tapi kita lebih fokus ke larutan elektrolitnya. Jadi larutan elektrolit ada yang namanya elektrolit kuat dan elektrolit lemah. Nah, sebelum mulai pembelajaran, Ibu mau tanya dulu, masih ingat kemarin pengertian dari larutan elektrolit dan non-elektrolit? Siapa yang masih ingat? Ya? Larutan elektrolit adalah larutan yang dapat menghasilkan ion yang dapat bergerak bebas sehingga dapat mengantarkan arus listrik. Sedangkan larutan non-elektrolit adalah larutan yang tidak dapat menghasilkan ion sehingga tidak dapat mengantarkan arus listrik. Iya, benar sekali ya. Jawabannya sangat lengkap. Jadi larutan elektrolit adalah larutan, kalau sebenarnya larutan yang bisa mengantarkan listrik, sedangkan non-elektrolit adalah larutan yang tidak bisa mengantarkan listrik. Nah, jadi tujuan pembelajaran kita hari ini boleh biar kedengaran kita baca bersama-sama. Mengidentifikasi larutan elektrolit kuat atau elektrolit lemah dengan baik. Yang kelima, Menuliskan reaksi pengionannya dengan baik. ya yang keenam, Menganalisis ciri larutan elektrolit kuat dengan baik. yang ketujuh, Menganalisis ciri larutan elektrolit lemah. 8, Membedakan daya antar listrik berbagai larutan melalui perancangan dan pelaksanaan percobaan menggunakan virtual lab dengan baik. baik ya. Nah, untuk orientasi masalah, coba perhatikan gambar tabel berikut. Ini kira-kira tabel apa? Ada yang tahu? Ya? Tabel hasil uji larutan elektrolit. Iya, benar sekali. Ini adalah tabel hasil uji larutan elektrolit. Kemarin sudah kita uji menggunakan virtual lab ya. Ada beberapa larutan. Nah, di sini coba kita perhatikan apa yang kira-kira pertanyaan yang timbul dari tabel ini. Siapa yang bisa? Bu, Ya? kenapa pada larutan asam klorida dan larutan asam buka berbeda hasil pengamatannya padahal sama-sama larutan elektrolit? Iya, pertanyaan yang bagus sekali ya. Sekarang coba. Itulah yang kita analisis nantinya ya. Kenapa apa yang menyebabkan larutan itu mempunyai perbedaan padahal sama-sama larutannya bisa mengantarkan listrik dan sama-sama larutan elektrolit. Oke. Kita simpan ya pertanyaan kawannya tadi. Boleh digunakan untuk seluruh kelompok. Nah, sekarang berdasarkan permasalahan di atas, tuliskan rumusan masalah terkait permasalahan tersebut. Jadi kan sudah melihat, memperhatikan tabel yang ada di papan tulis tadi. Ada percobaan larutan elektrolit. Nah, sekarang kita tuliskan rumusan permasalahan yang sudah kita dapatkan atau pertanyaan yang sudah kita bahas tadi ya. Silakan ditulis di mentinya. Silakan dibuka mentinya. Ya, sudah semua ya. Oke, lanjut. Nah, sekarang kita duduk berdasarkan kelompok untuk membahas permasalahan
jawaban sementara sebelum kita benar-benar melakukan penyelidikan. Oke, kelompok 1 sudah. Bagus ya, ada yang berbeda ya jawabannya karena ada cairan asam klorida tersusun untuk HCl yang tidak terionisasi. Oke, ini akan kita gali lagi, akan kita selidiki lagi apakah benar jawabannya ya. Oke, sekarang membimbing penyelidikan individu dan kelompok. Nah, kita seperti biasa itu membaca modul dulu untuk mendapatkan informasi dari penyelidikan yang akan kita kerjakan ya. Sudah selesai semua? Sudah ya? Oke, untuk memperkuat bacaan kalian, Ibu ingin menayangkan satu video. Jika terjadi banjir di suatu daerah, maka aliran listrik yang ada di daerah tersebut. Selanjutnya kita akan menganalisis apa yang dimaksud dengan larutan elektrolit. Setelah kalian membaca, memahami isi dari video, coba kalian analisis apa yang dimaksud dengan larutan elektrolit. Silakan dijawab di mentimeternya. Bagus ya, kalimatnya berbeda tapi intinya sama ya. Beragam jadi. Oke, yang lain. Sudah selesai. Kelompok 2. Sudah selesai semua. Oke, kita lanjut. Analisislah apa yang dimaksud dengan elektrolit. Jangan lupa dibuat nama kelompoknya dulu sebelum jawab. Perkuat penyelidikan kita akan menggunakan virtualan lagi. Kita akan menguji larutan-larutan elektrolit ya. Jadi larutan elektrolit mana saja yang lemah, kemudian dan yang kuat. Oke. Sudah selesai semua? Sudah. Oke. Untuk menyimpan hasil pengamatan, silakan diketik. Nah, untuk air garam itu hasil pengamatannya apa? Jangan lupa dibuat kelompoknya ya, kelompok berapa, kemudian hasilnya apa, keterangannya kalian simpulkan itu termasuk elektrolit kuat atau elektrolit lemah. Oke, kelompok 1 sudah. Yang lain? Kelompok 3, kelompok 2. Oke, bisa disimpulkan ya, untuk air garam merupakan elektrolit kuat. Berarti kalau elektrolit kuat alfanya sama dengan berapa? 1. Ya. Air garam, coba siapa yang tahu air garam itu rumus kimianya apa? NaCl. Nah, lanjut asam sulfida. Sekarang asam nitrat. Sudah selesai. Nah, lanjut untuk larutan amonium hidroksida. Amonium hidroksida. Oke, untuk amonium hidroksida itu termasuk elektrolit lemah. Oke, selesai. Nah, sekarang tugas kita adalah presentasi ya. Kita sudah melakukan
dua, yaitu larutan elektrolit kuat dan larutan elektrolit lemah. Larutan elektrolit kuat mengalami ionisasi sempurna, sedangkan larutan elektrolit lemah mengalami ionisasi sebagian. Reaksi ionisasi merupakan penguraian zat ke dalam air menjadi ion-ionnya. Terima kasih atas perhatiannya. Kami akhiri. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Itu adalah kesimpulan dari pelajaran kita hari ini tentang elektrolit kuat dan elektrolit lemah. Sudah paham ya semuanya, tadi sudah lengkap apa saja ciri-ciri dari elektrolit kuat dan elektrolit lemah. Bisa kita ulang lagi. Untuk derajat ionisasi, kalau kuat itu sama dengan 1. Kalau lemah kurang dari 1. Nah, sekarang silakan duduk sendiri-sendiri dulu. Kita akan mengadakan evaluasi menggunakan Google Form. Apa ini? Masukkan hal ini. Untuk evaluasinya kita adakan sendiri-sendiri ya, untuk melihat pemahaman kalian mengenai pembelajaran hari ini. Silakan diisi formnya, jangan lupa dibuat namanya ya. Oke, sepertinya sudah selesai semua ya. Kita evaluasi dulu pelajaran hari ini. Untuk presentasi, Ibu mulai kelompok 1 ya, yang bagus ya. Coba kita tepuk tangan. Nah, untuk yang lainnya sudah lengkap semua tadi. Jawabannya di Mentimeter semuanya sudah benar untuk analisis larutan elektrolit kuat dan elektrolit lemah. Nah, sekarang sebelum menutup pembelajaran kita doa dulu, doa dipimpin oleh ketua kelas. Siap. Marilah teman-teman sebelum kita akhiri pelajaran kita pada hari ini, marilah kita membaca doa menurut agama dan kepercayaan masing-masing. Berdoa mulai. Doa selesai. Sikap.